Salam Rahayu, be a nice person ya teman-teman. Seperti biasa dalam kesempatan ini kita tetap masih membahas masalah akuntansi perhotelan, dan kali ini pun kita akan membahas tentang komentar teman kita yang akunnya adalah @serbila8562. Nah, komentarnya kita spill ya teman-teman. Jika cash sales tanggal 31 itu disetorkan tanggal 1 esoknya, bagaimana laporannya? Nah, itu komentar dari akunnya Serbila8562 teman-teman ya. Nah, sebelum kita akan membahas ya mengenai apa yang ditanyakan ya tentang cash sale, tentunya kita akan bahas di sini saja. Baiklah teman-teman, jadi kaitan dengan cash sale itu adalah tentang general kasir ya. Sebelum kita akan berbicara atau membahas tentang cash sale yang disetor tanggal 1, di mana cash sale tanggal 31 disetor tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah general kasir ya. General kasir itu dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab dari general kasir. Tentunya kalau general kasir itu adalah muara dari semua penjualan, semua pendapatan, dan juga tentang pengeluarannya teman-teman. Pengeluaran hotel, pendapatan hotel, pengeluaran hotel itu semua akan masuk ke dalam general kasir. Jadi general kasir lah yang akan mengumpulkan semua dari pendapatan, kemudian mengeluarkan sesuai dengan apa yang transaksi yang dilakukan dalam operasional hotel. Nah, general kasir pertama kita lihat dulu uang masuk teman-teman. Ada uang masuk, tentunya pasti ada uang keluar ya. Uang keluar, ada uang masuk, tentunya ada uang keluar. Nah, inilah yang dilakukan oleh general kasir. Inilah tugas pokok dari general kasir. Seperti apa yang saya bilang teman-teman. Jadi ada duit masuk, ada duit keluar, dikeluarkan duit itu kembali, itu semua larinya adalah ke general kasir. Jadi di general kasir ini teman-teman, uang masuk itu berupa pendapatan ya, pendapatan. Nah, pendapatan itu diperoleh dari apa? Dia adalah dari penjualan. Kemudian ada jasa giro. Ini tentunya dengan hubungan dengan bunga bank. Nah, itu di pendapatan dan juga ada other income. Jadi yang tidak ada kaitan dengan operasional hotel, namun bisa sebagai pendapatan lain-lain teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam pendapatan atau other income juga ya, dan pendapatan lain-lain, other income. Jadi dia pendapatan lain-lain. Nah, sekarang pendapatan tentunya ada pengeluaran. Jadi pengeluaran itu apa saja teman-teman? Ada pengeluaran. Pengeluaran akibat dari adanya biaya jasa atas jasa yang kita terima dari pihak vendor. Umpamanya jasa sampah, itu berarti ada uang yang keluar, itu sebagai biaya
biaya jasa. Kemudian ada pembelian tentunya. Pembelian yang dipakai atau pembelian alat-alat, pembelian daripada bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk, misalnya di FB Service dan FB Kitchen. Nah itu, jadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Dari sini kalau masalah pendapatan umum yang kita ketahui, jadi jurnal kalau kita memperoleh uang, berarti jurnal umum yang kita pelajari itu adalah tentunya di debit adalah bank. Setiap uang yang kita terima sebagai pendapatan, sebagai jasa giro yang masuk ke rekening, itu debitnya pasti akan bank. Kreditnya apa? Bank pada revenue atau other income, ya tergantung dari konteks dari penerimaan uang tersebut, apakah dia dari jasa giro ataupun dari other income. Yang jelas itu akan menambah rekening kita di bank. Nah sekarang di pengeluaran umum yang kita pelajari sebagai sebuah biaya, sebagai sebuah pembelian, ya persediaan atau inventory. Jadi kita membeli barang berarti inventory kita bertambah, persediaan bertambah. Kreditnya apa? Kreditnya adalah bank. Jadi ini di debit, bank ini di debit sebagai penerimaan, dan bank ini di kredit sebagai pengeluaran. Nah itu di general kasir seperti itu teman-teman ya. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Uang masuk itu kecenderungannya dari pendapatan penjualan kamar, penjualan produk, dan ada jasa giro, ada others income. Karena umpamanya kita bisa menjual dari barang-barang bekas atau barang-barang bekas dari chemicalnya di pool, itu galon-galon itu bisa dijual kembali dan itu merupakan others income. Jadi tidak ada kaitannya dengan operasional, tidak ada kaitannya dengan pendapatan dari hotel secara dominan, artinya penjualan kamar dan penjualan produk di FB Service dan FB Kitchen. Nah itu general kasir. Nah lebih jauh lagi ini sifatnya kalau kita cash ya teman-teman. Kalau kita tidak mendapatkan kredit dari vendor, dari supplier, itu secara umum jurnalnya seperti ini, bank pada revenue, bank inventory pada bank. Atau kalau biaya jasa, kita membayar jasa sampah gitu maunya, ya biaya pada bank. Nah itu tergantung dari konteks yang kita keluarkan, pembayaran yang kita keluarkan oleh general kasir. Nah sekarang kalau yang sifatnya kredit, ada yang namanya AR atau piutang. AR ini pun kalau di accounting ada sectionnya, account receivable. Kalau kita berbicara account receivable, berarti itu adalah kita berbicara piutang. Piutang ini cenderung adalah travel agent company ataupun government yang menggunakan jasa kita, jasa perhotelan kita. Nah kalau yang kita kenal juga pengeluaran itu adalah AP ya teman-teman. AP atau hutang. Kalau berbicara AP berarti kita berbicara hutang hotel teman-teman. Hutang hotel itu adalah hutang kepada supplier ataupun vendor. Nah itu di section di accounting juga ada sectionnya account payable. Jadi AP itu mengurusi dari semua hutang hotel, hutang dalam kaitannya dengan operasional, bukan hutang dalam loan ya. Loan itu beda. Loan itu adalah bank. Jadi kredit bank itu tidak dikelola oleh section account payable, tidak masuk ke dalam AP. Jadi yang masuk ke dalam AP itu adalah operasional dari hotel. Nah AR pun demikian, account receivable, piutang ini pun yang ada kaitannya dengan operasional hotel. Ini kecenderungannya adalah invoice
invoice. Nah, dengan adanya kredit ini tentunya harus balancing. Ini harus balancing di akhir bulan, itu harus ada balancing dengan general kasir. Jadi section AR, section AP itu harus balancing dengan general kasir. Setiap penerimaan uang, setiap pengeluaran uang itu akhirnya harus ada balancing dengan general kasir. Account receivable piutang melakukan pada saat dibayar, berarti dia akan menghapus piutang. Menghapus piutang berarti itu adalah melakukan payment ke sistem. Payment ke sistem, tentunya uang mana yang dipakai oleh account receivable itu yang tentunya dibalancing dengan general kasir. Begitu pula dengan account payable. Jadi account payable akan melakukan pembayaran kepada supplier, berarti di akhir bulan dia harus balancing dengan general kasir karena menyangkut dari uang yang akan dibayarkan kepada supplier. Itu semua balancing ke general kasir. Nah, di sini kalau kita lihat dari gininya, berarti ini adalah penerimaan, berarti diterima itu adalah uang atau sebagai pembayaran atas invoice. Diterima dalam bentuk uang, dalam bentuk cek, dalam bentuk transferan, itu jelas adalah pembayaran invoice ya teman-teman. Pembayaran invoice oleh travel agent ataupun dari government ataupun company, perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa hotel kita. Nah, selanjutnya ada dikeluarkan uang. Otomatis ini akan mempengaruhi pembayaran daripada nota pembayaran nota-nota. Jadi sebelum melakukan pembayaran, account payable akan meminta supplier itu melakukan tukar tanda terima. Tukar tanda terima ini adalah tukar tanda terima nota-nota yang dimiliki oleh supplier pada saat melakukan pengiriman barang ke hotel. Itu harus dikumpulkan dan diberikan tanda terima oleh account payable. Nah, disitulah ada pembayaran atas nota, dan kalau sudah dibayar berarti account payable akan melakukan penghapusan hutang di aging. Begitu pula AR. Makanya AR dan AP adalah kebalikannya. Pekerjaannya adalah kebalikan di antara keduanya, menerima yang AR dan mengeluarkan adalah account payable. Nah, ini sifatnya kalau hutang ya teman-teman. Kalau kita berbicara ada credit facility. Jadi semua kita memberikan travel agent berhutang, kita diberikan oleh supplier berhutang. Nah, gitu. Jadi kalau diterima karena pembayaran invoice berarti tetap adalah bank debit, kreditnya adalah bukan lagi ke revenue, tetapi AR lawannya adalah AR. Nah, ini jurnal umumnya atau piutang dari travel agent atau company ledger atau government. Jadi bank tetap didebit, diterima uang. Kreditnya bukan lagi revenue karena pada saat dia datang ke itu sudah kita melakukan kreditnya adalah revenue, berarti dia ada piutang, kita masukkan ke dalam piutang karena ada credit facility. Begitu pula di account payable kita mengeluarkan pembayaran nota, berarti kreditnya jelas sudah bank karena kita mengeluarkan uang. Berarti kalau debitnya bukan lagi berbicara inventory, tetapi dia adalah AP, account payable atau hutang, karena kita mendapatkan credit facility
kita diberikan berhutang umpamanya 1 bulan ya, itu di general kasir seperti ini, berarti uang masuk uang keluar, AR dan AP. General kasir itu kompleks sekali, berarti dia itu dengan AR ya, dengan AP ya, kemudian dengan departemen lain juga iya, dengan purchasing juga iya, karena ada cash purchase ya, pembelian secara cash. Nah, itu semua general kasir itu seperti itu. Nah, kalaupun di FO ya seperti penerimaan juga general kasir berperan di situ. Nah, ini gambaran umum sebelum kita akan membahas atau menjawab dari penerimaan dan pengeluaran ini, ada kaitannya dengan nanti adalah cash seal ya. Cash seal itu seperti apa yang kita harus lakukan. Berarti general kasir itu secara umum seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Saya hapus dulu, kita akan bahas selanjutnya tentang bagaimana cash seal itu. Kita lihat cash seal itu seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembukuannya seperti apa. Kita lihat peristiwa per transaksi keuangan yang harus kita bisa bukukan. Nah, jadi di general kasir, jadi hal umum ya, berarti itu adalah jurnal yang sudah sering kita pergunakan. Jadi jurnal yang sudah umum ya, yang lazim, yang sudah umum, yang sering kita pelajari. Nah, hal umum yang harus kita perhatikan itu saat ada penjualan cash ya, saat ada cash seal ya, saat penjualan cash atau cash seal itu terjadi di FO. Cash seal terjadi di FO itu terjadi pada tanggal 31. Umpama ya, saya umpamakan di sini meskipun tidak kita isi bulan teman-teman. Umpamanya ini adalah kejadiannya di tanggal 31 bulan Februari gitu umpamanya. Berarti Februari itu sampai 28. Berarti tanggal 31 Maret 31 Maret. Jadi transaksi ini adalah terjadi di tanggal 31 Maret. Jadi report kasir berupa remitten ini akan diterima di tanggal 1 April teman-teman ya. Jadi remitten berupa report dari penjualan cash seal dari FO itu akan diterima di tanggal 1 April oleh accounting, diterima di accounting, dalam hal ini adalah general kasir. Tentunya ya, kita note teman-teman, apa yang terjadi, transaksi yang terjadi umpamanya di tanggal 30 Maret, berarti accounting itu akan menerima report di tanggal 31 Maret. Nah, yang jadi kendala kita antara Maret ke April diapakan pembukuannya seperti apa, itu yang permasalahannya. 31 berarti diterima di tanggal 1 April. Nah, di tanggal 1 April inilah baru kemudian disetor oleh general kasir. Nah, saat cash seal ini terjadi, jurnalnya seperti apa? Jurnal umum yang ada adalah debitnya adalah cash seal. Umpamanya kalau terjadi di FO ya cash seal FO, kalau dia terjadi di FNB ya cash FNB. Cash seal FNB, cash seal FO berarti kreditnya adalah revenue, berarti tetap adalah menjadi revenue. Nah, ini kreditnya adalah tetap adalah revenue. Nah, kemudian pada saat
remittance ini diterima oleh General Kasir, disetor di besoknya diterima oleh General Kasir, belum disetor ke bank, ini bisa juga dibukukan cash pada cash seal FO atau FB. Nah, karena uang cash itu diterima oleh General Kasir, berarti cash pada cash seal FO dan cash seal FB. Di tanggal 31 ini cash seal FO ataupun cash seal FB itu tidak harus tidak ada angka, berarti dia itu adalah 0, 0 sifatnya ya. Jadi cash seal itu debit kredit itu harus 0, dia ini harus balance teman-teman. Nah sekarang kan cashnya di tanggal 1 kan ada cash ya. Cash ini yang akan disetor. Jadi disetor oleh General Kasir, setor tanggal 1. Berarti dia debitnya adalah bank, kemudian kreditnya adalah cash. Jadi cash ini dengan cash ini menjadi balance. Berarti uangnya sudah di bank. Nah itu di tanggal 1. Nah permasalahan sekarang adalah di pembukuan. Namun secara pembukuan masih bisa dilakukan ke sistem ya teman-teman. Masih bisa kita melakukan melakukan penjurnalan ke sistem itu, masih di tanggal 31 Maret. Jadi masih bisa kita melakukan penjurnalan di tanggal 31 Maret. General Kasir itu masih bisa melakukan jurnal di tanggal 31 Maret untuk membalancing ini semua. Berarti di tanggal 31 Maret sebelum dilakukan transfer to GL ya. Sebelum ditransfer ke GL ke General Ledger, berarti meskipun dia lakukan di tanggal 1 April, itu masih bisa kita masuk ke sistem itu di tanggal 31 Maret. Apa yang terjadi di tanggal 31 Maret, cash seal reportnya itu di tanggal 31 Maret, di jurnal bisa kita lakukan di tanggal 31 Maret. Dan itu harus. Karena apa? Karena revenue yang kita terima, revenue yang kita bukukan di tanggal 31 itu adalah murni adalah revenue 31. Sehingga reportnya pun, General Kasir pun harus melakukan di tanggal 31. Sepanjang sebelum kita melakukan transfer to General Ledger, itu masih bisa masuk ke tanggal 31 Maret meskipun di tanggal 1 April, 2 April pun masih bisa kalau kita belum mentransfer ke General Ledger. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah terjadi perbedaan perlakuan, teman-teman. Jadi terjadi perbedaan perlakuan. Nah, ini dulu karena space-nya kurang, teman-teman, saya akan hapus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi apa yang dilakukan di outlet, baik itu di FO maupun di FNB, cash seal report, cash seal FO, cash seal FB, itu dilakukan di tanggal 31. Kita akan menerima di tanggal 1, General Kasir akan menerima di tanggal 1 April dan melakukan penyetoran ke bank di tanggal 1 April. Namun secara pembukuan masih bisa General Kasir itu melakukan penjurnalan ke sistem di tanggal 31 itu. Jadi supaya cocok antara revenue yang kita terima dengan uang yang kita bukukan di tanggal 31. Itu harus klop. Revenue-nya sekian, uangnya sekian, jadi balance. Itu yang harus dilakukan di tanggal 31 sebelum melakukan transfer ke GL. Nah, itu poin pokok. Jadi kalau secara ke sistem kita masih bisa melakukan di tanggal 31. Itu tidak terjadi permasalahan dalam pembukuan, teman-teman. Nah, sekarang kalau terjadi perbedaan perlakuan sekarang antara bank
antara hotel dan bank itu terdapat perbedaan perlakuan. Nah, jadi kalau hotel itu bisa melakukan transaksi itu masih bisa kita lakukan di tanggal transaksi masih bisa dibukukan tanggal 31. Namun di bank itu rekening akan bertambah di tanggal 1 April. Nah, ini 31 Maret. Nah, ini perbedaan perlakuan, teman-teman. Apa yang berarti bank itu kan tidak bisa kita nyetor tanggal 1 menyuruh bank itu melakukan ke rekening tanggal 31. Tidak bisa sistem bank seperti itu. Jadi kita menyetorkan tanggal 1 April, rekening akan bertambah di tanggal 1 April. Jadi rekening koran kita akan bertambah di tanggal 1 April. Sedangkan kita di General Kasir melakukan pembukuan di tanggal 31 Maret. Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini, modelnya seperti ini? Jadi ada perbedaan perlakuan, makanya General Kasir itu harus melakukan bank rekonsiliasi. Jadi General Kasir harus melakukan bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank. Bagaimana kita melakukan pembukuan membuat bank rekonsiliasi? Sebenarnya gampang saja. Saya kasih contoh yang sederhana. Makanya kita membuat bank rekonsiliasi. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah saldo awal ya teman-teman. Jadi saldo awal. Kita lihat rekening di bulan, kalau sekarang kita membukukan, kita melakukan di bulan Maret ya teman-teman. Berarti rekening koran bulan Februari. Itu berapa saldo rekening koran bulan Februari? Itu adalah saldo awal di bulan Maret teman-teman. Saldo awalnya berapa? Kemudian yang kedua itu adalah cash in. Cash in ini atau mutasi kredit. Mutasi kredit adalah uang masuk teman-teman. Jadi cash in dia. Kemudian ada cash out. Cash out atau mutasi debit. Jadi mutasi debit adalah uang keluar. Makanya ada istilahnya pendebetan. Berarti dia rekening kita akan berkurang di bank. Itu adalah mutasi debit. Nah, baru dia adalah balancing bank balance. Bank balance atau as per bank ya. Bank balance atau as per bank. Jadi pembukuan berdasarkan bank. Jadi pembukuan berdasar bank. Nah, sekarang saldo awal kita berapa? Saya contohkan gini. Kemudian cash in-nya adalah bertambah, berarti rekening kita bertambah. Cash out mutasi debit berarti dia rekening akan berkurang. Jadi dikurangkan saldo awal ditambah dengan cash in mutasi kredit dikurangi mutasi out cash out mutasi debit, itulah adalah bank balance atau as per bank. Jadi catatan bank itu ini, namun karena terjadi perlakuan di tanggal 31, maka kita buat rekonsiliasi lagi yang namanya setoran tanggal 01 April ya, dibukukan Maret. Jadi setoran 1 April dibukukan Maret. Ini berarti akan menambah teman-teman.
menambah. Barulah yang keenam adalah as per book. Jadi sesuai dengan catatan dari kita Jenderal Kasir. Inilah yang as per book. Inilah yang akan di laporan. Inilah yang akan di neraca, teman-teman. As per bank, tapi catatan bank sesuai dengan rekening koran, teman-teman. Nah, as per book setelah ini di 1 April itu kita bukukan di Maret. Berarti dia sudah balance. Catatan kita balance di hotel. Nah, itu cara dari kita melakukan karena adanya perbedaan perlakuan antara Jenderal Kasir, antara accounting hotel dengan bank. Nah, itu yang bisa saya berikan. Dan sebagai tambahan, teman-teman, kalau seandainya ya ada lagi yang namanya outstanding check. Nah, ini tadi kan penjualan, cash sales. Sekarang apa kalau yang terjadi adalah kita mengeluarkan cek atau BG, kita melakukan pembayaran kepada supplier, tetapi supplier itu sampai dengan 31 Maret tidak mencairkan cek atau BG itu. Di April umpamanya baru dia cairkan, sedangkan kita sudah bukukan. Cek yang keluar itu adalah sebagai pengeluaran. Berarti setiap pengeluaran itu meskipun dia belum melakukan pencairan ke bank, kita di hotel harus melakukan pembukuan. Nah, apa yang terjadi? Berarti masuk ke dalam rekonsiliasi bank. Jadi di mana dia akan kita lihat di rekonsiliasi banknya ya, kita tambahkan di sini sebagai sebuah pengeluaran. Jadi dia itu adalah kita sudah melakukan pembukuan, tetapi bank belum melakukan pembukuan. Jadi cek itu kita sudah keluarkan, tetapi di bank belum dicairkan. Berarti bank kan tidak akan mendebet rekening, tetapi kita sudah bukukan. Nah, itu cek April belum dibukukan, belum dicairkan. Jadi cek April yang belum dicairkan. Nah, ini sebagai pengurang, teman-teman, sebagai pengurang dia. Nah, inilah baru as per yang ketujuh, baru as per book. Nah, ini sebagai tambahan meskipun tidak ditanyakan, teman-teman. Jadi seandainya ada outstanding check ya, cek itu masih beredar, cek itu belum dicairkan, tetapi sudah lewat dari bulan yang kita harus lakukan pembukuan. Kita melakukan pembukuan, tetapi bank belum mencatat sebagai pendebetan. Nah, itulah perbedaan perlakuan di hotel dengan bank. Jadi kita perlu melakukan yang namanya bank reconciliation, ya, rekonsiliasi bank. Itu yang mencatat adalah as per booknya. Kita mencari as per booknya, kita berapa besar kita bukukan dan berapa besar dari rekening koran seperti as per bank ini, ya teman-teman. Nah, ini as per bank, kemudian ini adalah as per book, ya teman-teman. Ini yang akan kita lakukan pembukuan. Nah, mengenai cash in, mutasi kredit, mutasi debit itu boleh di breakdown, teman-teman. Ya, itu sebagai cross check dengan Jenderal Kasir. Jenderal Kasir artinya rekening koran kita buatkan Excelnya. Jadi apa aja sebagai pemasukan, pemainnya tanggal 1 Maret ada pembayaran atas tamu ini. Itu perlu di cross check juga rekening koran dengan kita buatkan rekonsiliasi seperti itu. Kalau detailnya boleh dibuat seperti itu. Sampai 1 sampai 31 Maret itu apa aja transaksi termasuk mutasi kredit, kemudian apa yang termasuk mutasi debit, kita buatkan debit kreditnya, teman-teman. Jadi itu kita cross check dengan rekening korannya. Setelah balance baru kita tambahkan apa-apa yang merupakan menjadi perbedaan perlakuan antara kita sebagai accounting hotel dengan bank.
dengan tentunya adalah rekening koran yang kita dapatkan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya bahas. Jadi cash shield di tanggal 31 disetorkan tanggal 1 esoknya, itu adalah laporannya. Bagaimana laporannya? Ya, kita harus membuat bank rekonsiliasi. Nah, tentunya ini adalah tugas dan tanggung jawab di General Kasir. Makanya saya rinci kembali tentang tugasnya General Kasir. Meskipun banyak sekali, kompleks sekali sebenarnya, namun itu poin-poin yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentunya saya apresiasi sekali apa komentar teman-teman, apa yang menjadi bahan kita untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kedepannya masih banyak yang ingin kita bahas. Tentunya tulis di kolom komentar teman-teman. Ya, saran saya adalah tentunya adalah subscribe untuk kita bisa berdiskusi seluas-luasnya teman-teman. Nah, untuk kali ini itu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan bertemu pada pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih.